Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama kita bersyukur pada hari ini Allah telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang takwa. Kita akan jelaskan semua terkait dengan takwa, termasuk dalil-dalil terkait dengan takwa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Takwa maknanya secara etimologi atau secara bahasa artinya berhati-hati. Jadi orang yang bertakwa maknanya orang yang berhati-hati demi meraih keselamatan. Orientasi takwa adalah keselamatan akhirat. Makanya para ulama ketika menjelaskan arti takwa, an tattakhidha wiqayatan ma bainaka wa bain adzabillah. Selamat dari azab neraka dan masuk ke dalam surga. Harus ada pada keselamatan di akhirat dua hal tersebut. Selamat dan sukses. Kenapa tidak cukup dikatakan selamat dari neraka? Percuma. Karena orang-orang A'raf sampai dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla salah satu surat Al-Quran Al-A'raf, yaitu orang yang berada di suatu posisi tidak di neraka, juga tidak di surga. Makanya salah satu penafsiran ulama tentang Ashabul A'raf, siapa itu Ashabul A'raf? Hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka di neraka, tidak di neraka, juga tidak di surga. Karena kejelekan dan kebaikan mereka sama. Ini kan jadi nasibnya tergantung. Ini juga bentuk siksaan sebetulnya. Makanya orientasi daripada takwa itu tidak hanya selamat dari neraka, tapi juga masuk ke dalam surga. Nah, karena orientasi takwa itu bukan dunia, tapi keselamatan di akhirat, makanya para ulama menjelaskan takwa itu adalah jalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan setiap larangannya. Begitulah cara kita menjaga diri kita dari azab neraka dan cara kita untuk masuk ke dalam surga dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan itulah makna takwa.
Kata takwa di Al-Quran memiliki beberapa makna. Terkadang kata takwa berarti takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Terkadang makna takwa artinya amal soleh. Dan lebih sering takwa berarti amal soleh. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang beramal soleh. Dan takwa itu sendiri memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama, tauhid. Seorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bertauhid kepada Allah. Siapa yang berbuat syirik, maka tidak dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah bertauhid, kalau ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dia harus mengikuti sunnah, agama yang sesuai dengan petunjuk. Itulah tingkatan takwa yang kedua. Setelah dia bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, baru tingkatan yang ketiga. Kalau sudah mencapai tingkatan ketiga, maka sempurnalah ketakwaan seorang muslim. Apa itu? Meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, membenci semua yang dibenci oleh Allah, meninggalkan semua yang diharamkan Allah berupa melalaikan kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan Allah berupa melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan 3 tingkatan takwa tersebut dalam surat Al-Ma'idah ayat 93. Silakan kita merujuk ke ayat tersebut, surat Al-Ma'idah ayat 93. Allah menyebutkan tingkatan takwa di ayat tersebut. Jadi bukan sekedar omong kosong. Bertauhid dulu, baru bisa mencapai takwa. Untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah, berpegang teguh dengan. Untuk lebih meningkatkan ketakwaannya lagi, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata takwa dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 disebutkan secara beriringan dengan kata kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bertolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Kasus ini, penyebutan secara beriringan 2 kata, itu sering Allah sebutkan. Lalu para ulama menghadirkan kaidah-kaidah untuk bisa memahami tafsir ayat yang seperti ini. Misalnya Allah Jalla wa'ala menyebut kata Islam dan iman di ayat yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala
kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan dan ketakwaan. Dan banyak lagi. Ya. Ayat-ayat yang lain. Dalam hal ini, para ulama menyebutkan satu kaidah. Kasus seperti ini diterapkan padanya kaidah. Idza istama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa istama'a. Ada dua kata yang kalau disebutkan secara bersama makna yang berbeda. Tetapi kalau dipisah maka artinya sama. Maka artinya sama. Ya, seperti hidayah, takwa, kebajikan, takwa, Islam dan iman. Islam itu apa? Ya iman. Iman itu apa? Ya Islam. Tapi kalau dipisah, sama artinya. Kalau disamakan, kalau disebutkan secara bersama, beda artinya. Islam itu amal yang terlihat, iman amal yang tidak terlihat. Kebajikan, ketakwaan, ya sama artinya. Tetapi kalau disebutkan secara bersama, kebajikan itu menjalankan perintah, ketakwaan meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Petunjuk dan takwa. Misalnya Nabi SAW berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Aku mohon kepadamu hidayah dan takwa. Apa arti takwa di situ? Amal. Hidayah, ilmu. Jadi aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, takwa, amal soleh. Tapi kalau dia dipisah, ya takwa ya ilmu. Karena tidak mungkin orang bertakwa tanpa ilmu. Begitu kaidahnya. Jadi ada kata-kata, ya, kalau dipisahkan, maka dia menjadi kata ambigu. Jadi kata yang memiliki lebih dari satu makna. Jadi ada kata di Al-Quran, jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui dalilnya. Jadi agama itu dalil. Makanya Imam Nawawi mengacu kepada kaidah itu, prinsip itu, bahwa beragama itu harus berdasarkan dalil. Makanya beliau menghadirkan dalil ayat dan hadis Rasulullah SAW. Ayat yang pertama beliau hadirkan adalah surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat 102 dari surat Ali Imran disebut oleh para ulama sebagai ayat yang menyebutkan dua rukun istiqomah. Dua rukun istiqomah. Kalau ditanya, ayat apa yang menyebutkan rukun istiqomah? Ayat 102 dari surah Ali Imran. Di sana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Ibnu Katsir, Al-Imam Abul Fida, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, rukun istiqamah yang pertama, setiap muslim yang ingin istiqamah, dia harus memastikan dirinya di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memastikan dirinya di atas agama yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Karena ingat para jemaah sekalian, istiqamah yang sungguhnya istiqamah hati. Dan hati kita selalu berubah-ubah. Nabi saja alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub,
Wahai zat yang membolak-balikan hati. Nabi saja ya tidak bisa istiqamah tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau istiqamah di atas hak bukan karena beliau seorang nabi, karena Allah yang meneguhkan hati beliau di atas agama, di atas iman. Dan Allah menyebutkan sebab utama istiqamah, yaitu berada di atas sunnah. Mari kita lihat yang ada di sekitar kita. Siapapun yang tidak di atas sunnah, walaupun profesor doktor, dia akan hidup dengan warna yang berubah-ubah. Kalau kita tidak ingin seperti bunglon berubah-ubah, hidup kita kadang begini, kadang begitu, beragamalah di atas sunnah Rasulullah. Ada kisah unik. Ada seorang profesor doktor dalam Al-Quran, tafsir. Di awal dia, setelah dia menyelesaikan disertasi S3-nya tentang apa namanya, kesetaraan gender, ya, dia tidak terima perempuan dibedakan dengan laki-laki karena memang disertasi S3-nya seperti itu. Kuat sekali dia. Propagandanya, seruannya bahwa tidak benar wanita itu hanya di dapur. Dia punya hak untuk bekerja, punya hak untuk ini, punya hak untuk itu. Jadi menggaungkan kesetaraan gender. Tapi saat ini si profesor doktor itu tidak lagi pernah bicara masalah itu. Bahkan bisa dikatakan sudah nggak mau bicara itu. Sekarang apa? Sekarang jadi sufi tulen. Kajian di masjid-masjid selalu bahasnya kajiannya sufi. Padahal itu disertasi S3-nya. Kenapa kok jadi berubah? Tidak mau bicara sama sekali. Itulah contoh para jemaah. Ketika kita tidak beragama di atas sunnah, maka kita akan selalu berubah-ubah. Cara beragama kita akan berubah-ubah. Karena Allah tidak teguhkan kita di atas hak. Yang kedua, rukun istiqomah yang kedua yang Allah sebutkan surat Ali Imran ayat 2. Kalau kita di atas sunnah tetapi tidak terus di atas sunnah sampai akhir hayat, tidak disebut istiqomah. Istiqomah itu yang sungguhnya kita berada di atas sunnah, kemudian mempertahankan hal itu hingga akhir hayat kita. Itu disebut istiqomah. Kemudian penafsiran yang kedua yang disebutkan oleh mufassir dari ayat ini, ya, dalam menjalankan perintah maka laksanakanlah semampu kita. Semua perintah Allah Jalla wa'ala, maka semuanya bergantung kepada kemampuan kita. Tidak pernah dikaitkan dengan tidak mampu untuk merubah diri saya menjadi LGBT. Tidak berlaku. Lalu dia mengatakan kan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab Allah Jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala kan Maha Penyayang, tinggalkan semampu kamu. Bahkan dalam zina Allah katakan, jangan kamu dekati zina, wala taqrabuz zina. Tidak ada ayat mengatakan tinggalkan zina semampu kamu. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala lebih berat ketimbang meninggalkan larangannya. Banyak faktor yang membuat orang itu berat meninggalkan larangan. Padahal menjalankan perintah Allah lebih berat dari meninggalkan larangan. Ya, jadi salah satu tafsir dari surat Ali Imran ayat 2 dan juga surat At-Taghabun ayat 16 adalah ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jalankanlah perintah Allah semampu kita. Dan itu sudah menjadi kaidah yang umum berlaku pada setiap muslim. Jangan dipaksakan. Puasa
safar. Ini perintah nih puasa Ramadan. Aduh, nggak kuat. Jangan dipaksa. Batalkan. Apalagi yang nggak kuat. Dipaksakan haji. Dipaksa. Setiap hari nabung 1.000 rupiah. Dipaksakan. Perintah Allah Jalla wa'ala, jangan terlalu dipaksakan. Laksanakan sesuai dengan kemampuanmu. Sedekah misalnya, dipaksakan. Kalau tidak mau sedekah, kalian nggak berkah hidupnya. Kok dipaksakan? Kalau memang dia tidak bisa sedekah, jangan dipaksakan. Jadi tidak boleh ada paksaan dalam menjalankan perintah Allah. Kalau dia tidak mampu berzakat, tidak juga mampu bersedekah, uang hidupnya saja masih kurang, boro-boro dia harus sedekah. Maka berlakulah ayat ini, fattaqullaha masata'tum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya. Jadi jangan pernah memaksakan dalam hal perintah, dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga membawakan ayat surah Al-Ahzab ayat 70. Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita serap pelajaran dari Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang baik. Berucaplah dengan ucapan yang tepat. Lebih tepat diterjemahkan tepat. Ucapan yang tepat. Ucapan yang hikmah. Yang bijak. Ini sesuai dengan bab perintah takwa. Penjelasan perintah takwa sudah kita jelaskan. Tapi apa korelasi antara ucapan yang tepat dengan takwa? Orang yang mampu maka Allah akan mudahkan amalnya. Allah Jalla wa'ala akan memberinya taufik mudah beramal ibadah. Sebaliknya, apakah biarkan untuk selalu ibadah, tidak makanya rahimahullah salaf dibanding ilmu lebih sedikit bicara daripada sahabat. Amal beliau lebih hebat. Sahabat dibanding tabi'in lebih sedikit omongannya daripada tabi'in. Makanya amal ibadah sahabat lebih tinggi daripada tabi'in. Begitu terus. Itulah manfaat orang yang mampu menjaga dan mengendalikan lisan. Kapan kita perlunya, kalaupun bicara yang baik, Allah akan beri semangat kita untuk selalu mengerjakan salat, sunnah, puasa sunnah, bermanfaat bagi orang, mampu berakhlak lebih baik lagi, berperilaku lebih baik lagi. Apa kuncinya? Menjaga lisan. Ini penting para jemaah. Makanya para jemaah sekalian, lihatlah orang-orang yang ististarsilu lisana, yang melepas lisannya, melepas belenggu lisannya, bicara tanpa data, bicara tanpa dalil, bicara tanpa rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dikatakan kalau tanpa data, klaim namanya, ngomong aja.
menuduh ini begitu. Ibn Taimiyah itu adalah seorang mufassir, penafsir Al-Quran, Wahabi, begini, tanpa klaim, ya, tanpa data, sebatas klaim saja misalnya. Atau ghibah, namimah, ngomong kasar, ngomong ini. Lihatlah ibadahnya, lihatlah sholatnya. Wallahi Allah cabut khusyuk dari hatinya. Siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, Allah tidak jaga akhlaknya. Makanya cara untuk menjaga lisan, cara untuk menjaga akhlak, perbaikinya, menjaga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, ingin mengokohkan keimanannya kepada Allah dan akhir, menjadi orang yang hati-hati betul dalam bertindak, bertutur kata. Apa kuncinya? Kuncinya kata Nabi yang mulia alaihissalam, menjaga lisan dengan baik, berucap hanya yang baik saja atau diam. Satu. Yang kedua, nah, penafsiran dari qaulan sadida, perhatikan, penting sekali ini. Faedah besar ketika kita memahami ayat dengan benar. Apa itu? Yang pertama, tentang ucapan, ya. Ucapan tidak dikatakan tepat kecuali dia kontennya tepat, sikonnya tepat. Bin nadhar mawdu'ihi wa mahallihi. Jadi ucapan ini dikatakan tepat ketika kontennya, isinya tepat, gitu loh. Misal pada ya di tengah keluarga besar, maka pembicaraan kita yang ringan-ringan, tidak usah serius-serius. Kita rendahkan diri kita, walaupun kita berpangkat, walaupun jabatan kita tinggi, kalau sudah tengah keluarga, kita bicara dengan mereka yang ringan-ringan. Jangan menunjukkan kita seorang yang memiliki kelebihan secara duniawi. Berarti tepat kontennya. Jangan terlalu tinggi. Siapa tahu di antara keluarga kita ada yang dari kampung, ada yang nggak sekolah. Ya, untuk menyampaikan sehat, kita lihat isi kondisinya. Orang yang disenangi oleh banyak orang, bahkan oleh masyarakat, yang bicaranya mudah, tidak terlalu intelektual, mudah. Makanya pertama, semua mampu seperti itu. Misalnya Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di, terkenal beliau ini kalau menyampaikan sesuatu, apakah membahas tentang akidah, tafsir, fikih, selalu menyampaikan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh banyak orang. Diikuti oleh muridnya Syekh Utsaimin. Beliau kalau menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang mudah, dia menghindari kosakata yang unik dan asing di telinga masyarakat. Sebaiknya paksa orang memahami yang mudah. Walaupun kita seorang berarti asing, kita menggunakan dialek, maka berfirman, wa ma arsalna illa bilisani qaumi, tidaklah kami utus
membenarkan ke setiap tempat. Baik itu waktunya dia berucap. Marah jangan dinasihati. Kalau kita jangan marah, bagimu surga. Wal kadhimil ghaidh wal 'afina 'anil nas. Emosinya dan memaafkan. Dia sedang marah. Dan kemungkinan memberi nasihat karena menolak surga neraka, menolak, menyambungkan dengan masalah penyimpangan. Dari muamalah, masa kita sampaikan ibadah akhlak sementara, berarti dulu tauhid, perbaiki dulu ya masyarakat, karena mereka di tempat di waktu yang sama. Ya. Kemudian kalau dua ini ada pada tak, ya, mungkin ditambahkan para ulama yang membuat orang bisa mengendalikan lisannya adalah faktor takut kepada Allah Jalla wa'ala. Saya pernah contoh supaya lebih jelas. Ada seorang pemilik travel itu bilang, saya takut Ustaz, saya takut zalim sama orang. Bener Bu, Ibu takut? Iya, saya nggak mau zalim sama orang. Takut saya. Nanti di hari kiamat, di akhirat, nanti aduh takut. Kita tidak tahu apakah dia jujur dengan rasa takutnya kepada Allah. Lisannya betul-betul nunjukin. Tapi apa? Dia zalim. Dia tidak berikan hak orang yang punya hak. Dia zalim, diambil hak orang. Kesini, semua orang yang daftar mau haji, mau umrah, wanita yang tanpa mahram diterima. Yang penting duit. Padahal awal travel itu travel berasaskan sunnah. Kenapa tadi? Karena dia bohong dengan rasa takutnya kepada Allah. Allah biarkan bertambah jelek, bertambah buruk. Kalau bahasa Betawi, tambah belangsak. Jadi kalau kita ingin berkah, ingin terus diperbaiki akhlak kita, perilaku kita, muamalah kita, jadilah orang yang jujur dengan rasa takut kepada Allah. Jaga lisan. Jangan suka ngomongin orang. Orang yang suka ngomongin orang, gak akan Allah perbaiki amalnya. Bahkan semakin buruk. Keistimewaan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, menjaga lisan, selalu lisannya tepat loh ya. Kalau sudah tepat, dia akan dijaga oleh Allah dari segala fitnah. Hati-hati. Sikap yang tepat itu penting sekali. Ucapan yang tepat. Tidak semua orang bisa menerapkannya. Bisa-bisa akan menjadi fitnah.
ya, akan menjadi fitnah. Apa? Keutamaan yang kedua, keistimewaan yang kedua, Allah ampuni, Allah kikis segala keburukan yang ada pada dirinya. Alias Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Kalau sudah Allah kikis keburukannya, Allah hapus dosa-dosanya, secara otomatis hidupnya akan semakin tenang dan sejuk. Jadi, bagaimana Ustadz kalau saya pengen tenang hidupnya bahagia, takut kepada Allah? Pastikan ucapan kita selalu tepat. Lisan yang tepat, takut kepada Allah. Udah, kunci kebahagiaan. Kemudian, Imam Nawawi pula menghadirkan surat yang berkait dengan bab surat At-Talaq ayat 2 dan 3 dan juga surat Al-Anfal ayat 29, yang mana kedua ayat tersebut adalah ayat yang menyebutkan keutamaan takwa. Keutamaan takwa. Apa keutamaan takwa? Yang pertama, yaj'al lahum makhraja. Allah akan selalu membantu orang yang bertakwa, bertauhid, memegang teguh dengan sunnah, menghindari segala yang haram, memberi solusi pada setiap persoalan hidup yang dia sedang hadapi. Jadi kalau kita tidak dibantu Allah, berarti ada yang lemah, ada yang kurang pada takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Takwa itu akan mendatangkan solusi. Jadi membantu, Allah mendatangkan sebab, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membantu kita di saat kita membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana misalnya Nabi Yusuf ketika di hadapannya wanita yang menggoda dan mengajaknya zina, karena dia takwa, Allah jaga dia tidak jadi zina. Ya, bagaimana misalnya Ashabul Kahfi yang terjebak dalam goa, 3 orang Ashabul Kahfi, dia apa? Dihadirkan ketakwanya kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya saya berbakti kepada orang tua saya karenamu, tolong geser batu besar ini, tergeser. Ya Allah, kalau seandainya 3 orang ini menyebutkan ketakwanya kepada Allah, Allah bantu. Jadi takwa itu akan membuat kita selalu dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau Allah tidak menolong kita, Allah Jalla wa'ala tidak segera membantu kita di saat kita mengalami kesulitan dan permasalahan, maka yang salah apa? Yang salah adalah diri kita. Artinya kita belum mampu menghadirkan takwa dengan takwa loh. Akan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Misalnya orang dengan cara yang syar'i, betul. Dia tidak salah. Bagaimana? Bisa nggak dia hidup gitu, dan anaknya, dia punya penghasilan. Kalau dihitung secara kurang, tapi dia memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin menjalankan ibadah ya Allah, dan mudahkan rezeki bagi saya. Tapi dia memang seorang pekerja keras. Pada saat itu kalau diukur secara logika, memang ya lebih cuma sedikit, gitu pemasukannya. Lalu dia menikah lagi. Kita bilang ini takwa kepada Allah. Ada saja nanti rezeki. Anak juga begitu. Waduh, tambah lagi anak ini. Padahal 3 saja pas. Tapi dikasih. Istilahnya kalau bahasa sekarang kebobolan. Kok anak kebobolan? Tambah lagi anak yang 4. Anak. Apa kata Syekh Albani rahimahullah? Jangankan anak, jangankan istri, tamu saja membawa rezeki. Likulli dhaifin rizqun. Ada tamu datang, dia bawa rezeki. Datang lagi tamu, ada rezeki lagi. Jadi jangan khawatir, selama kita melakukan sesuatu yang benar, sejalan dengan syariat, maka Allah akan sesuaikan rezekinya. Rezeki kita, ya, Allah tambah keberkahannya, kualitasnya, kuantitasnya. Allah dari takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu nikah, penghasilan, subhanallah, nikah, ada usaha ini,
rezekinya. Karena dia menikah, menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak nyangka, dulu waktu saya menikah boro-boro makan saja, hidup hanya ngontrak saya. Tapi alhamdulillah setelah punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya usaha. Itu apa namanya? Itulah takwa. Saya nggak nyangka kalau saya akan berbisnis travel haji. Kalau saya bisnis rental. Saya nggak nyangka kalau saya, siapa yang sangka? Tidak ada yang menyangka. Kalau bahasa orang awam, garis tangan. Yang mengetahui tangan kita hanya Allah Jalla wa'ala. Selama kita bertakwa, apapun. Di daerah kacang doang sekaya ini ya. Garuda bayangin. Itu yang non muslim Cina. Cuma sampai segede itu bayang. Isi kajian karyawannya. Oh, kok cuma kacang kaya ya? Gimana ceritanya? Kacang kaya. Tapi tekun melebar, tilus. Kacang. Itu non muslim Allah kasih rezeki. Kita lebih berhak para jamaah. Speed kita untuk mendapatkan rezeki kalau bertakwa akan percepat. Siapa cepat, siapa dapat. Itu prinsip dunia. Di surah Al-Anfal ayat 29, lalu Allah juga menyebutkan keutamaan takwa. Apa itu? Tattaqullah yaj'al ketika kita bertakwa, yang pertama Allah akan memberi kita ilmu, memberi pemahaman. Seorang muslim bertakwa kepada Allah semakin mencintai kebenaran dan semakin membenci kebatilan. Gitu. Jadi seleranya ya, cara dia menilai Allah jadikan cara menilai tidak subjektif. Khususnya para wanita. Bagaimana caranya agar menilai sesuatu tidak subjektif? Ya. Tidak berdasarkan perasaan yang dominan, yang kuat. Takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat para jemaah. Ketika akan dilamar oleh Rasulullah, beliau nolak. Ditanya oleh Rasul melalui utusannya, kenapa kamu menolak lamaran saya? Kata Ummu Salamah, sampaikan ke Rasulullah, ada dua pertimbangan. Yang berat menerima kau ya Rasul. Yang pertama, saya ini wanita yang sangat wanita yang cemburuan. Nggak bisa, saya punya pesaing, nggak bisa. Saya sangat kuat rasa cemburunya, nggak kuat. Sangat, saya orangnya nggak bisa menerima kenyataan sesuatu yang menimbulkan rasa cemburu. Yang kedua, anak saya banyak. Kalau engkau menikahi saya, berarti akan menambah beban hidupmu, hidup Rasulullah SAW. Lihat kata Nabi alaihissalam, Ummu Salamah. Adapun masalah yang pertama, jadilah kamu yang bertakwa, wanita yang bertakwa, dan saya akan berdoa. Lihat, kalau kamu punya rasa cemburu yang berlebih, atasi rasa cemburu yang berlebih dengan takwa kepada Allah, jadi nggak baperan gitu loh. Rasa cemburu yang sudah sangat berlebihan, seorang yang sangat baperan, obatnya takwa kepada Allah. Yang kedua, dorong hal itu dengan doa. Doa Nabi mustajab. Adapun anakmu nggak usah khawatir. Setiap anak membawa rezeki, insya Allah mudahkan. Mendengarkan penjelasan Rasulullah SAW, akhirnya Ummu Salamah mau dilamar Rasulullah SAW.
Pelajari kitab Ummu Salamah apa? Kadang wanita yang luar biasa perasaannya, yang emosional, baperan, kadang-kadang menilai bersikap nggak objektif, tiba-tiba nangis, tiba-tiba berteriak. Kenapa kamu teriak-teriak? Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa. Nah, itu keanehan-keanehan itu bisa diatasi dengan semakin bertakwa kepada Allah. Keluarkan tauhidmu, konsistensimu terhadap sunnah, kuatkan agama, rasa takut kepada Allah, insya Allah semua hal-hal yang bersifat aneh itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyempurnakan pemahaman agama kita. Ayat itu dengan mudah, oh begitu makna ayat. Kadang orang karena pemahamannya terbatas, baca ayat, tafsir gak paham-paham. Tingkat pemahaman orang beda-beda. Contoh misalnya, kemampuan Anda, ya kita nih yang hadir di sini, baca buku, agak sulit misalnya dari cara dari katanya, pembahasannya pun agak tinggi. Satu level. Ada yang bisa baca 100 halaman cuma 1 jam. Nggak sampai 1 jam dia baca. Oh, ini kesimpulan ayat, kesimpulan buku ini kesimpulannya. Dia baca. Pemahamannya Allah permudah. Terus tapi ada orang pintar, dia nggak bertakwa tapi cepat dia paham. Oh iya, tidak menghasilkan amal. Bedanya orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa dalam memahami suatu buku, apa bedanya? Orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, selain dimudahkan pemahamannya, juga dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Tapi orang yang pintar saja, jenius saja, tidak punya takwa, dia hanya bisa memahami, tapi tidak dimudahkan untuk beramal. Makanya Syekhul Islam Taimiyah misalnya, ketika mengomentari Fakhrur Razi. Fakhrur Razi. Saya punya makalah menulis tentang tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir kabir Fakhrur Razi. Fakhrur Razi itu imam filsafat. Jenius dia. Semua ilmu dia lengkap sama dia. Dia ahli fisika, ahli sains, ilmu sains. Makanya para ulama sampai mengatakan buku kitab tafsirnya tidak layak dibilang tafsir. Dia lebih cocok dibilang ensiklopedi. Karena bukan cuma membahas masalah tafsir, filsafat ada, ilmu biologi ada, kan? Walam yu'tu zakat. Sosok seorang Fakhrur Razi, Ibnu Arabi, siapa lagi? Yang pinter-pinter, cerdas-cerdas. Diberi kecerdasan otak, tetapi tidak diberi kesucian hati. Sehingga kecerdasan otaknya, keluasan ilmunya tidak membuatnya bisa dekat dengan kebenaran. Fakhrur Razi, Asy'ari. Imam Ghazali menganut Asy'ari. Di akhir hayatnya, menurut sebagian ulama, Allah Jalla wa'ala buka hatinya, dia bisa kembali kepada sunnah. Abu Hasan Asy'ari, pencetus akidah Asy'ariyah, wujud qidamah mukhalafatul hawadits qiyamu bi nafsi. Allah Jalla wa'ala diberi kecerdasan. Dia itu menjadi seorang Mu'tazilah tulen setelah ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jari, seorang tokoh Mu'tazilah. Sehingga beragama dengan logika. Subhanallah, karena dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayatnya, dia merasa sepertinya cara beragama dan memahami agama ini nggak cocok bagi saya. Akhirnya dia tinggalkan pemahaman ajaran Asy'ari dan dia kembali kepada apa yang diajarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana dia jelaskan dalam kitab Al-Ibana an Ushulid Diyanah, di mana Abu Hasan Asy'ari telah kembali kepada sunnah. Jadi kecerdasan saja tidak cukup. Kita butuh kecerdasan yang membuat kita memahami Al-Quran, memahami hadis, dan mengamalkannya. Tidak mungkin kita mengamalkan Al-Quran dan hadis kalau kita tidak memiliki kejernihan hati. Tidak mungkin kita mengamalkan Al-Quran dan hadis hanya karena kecerdasan saja. Tapi yang kita butuhkan supaya bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW,
kita juga memerlukan kebersihan dan kesucian hati. Itu beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, ya. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ingin betul-betul diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertakwa. Di antara makna takwa, tinggalkan maksiat. Kalau kita ingin diberi ilmu oleh Allah, diberi pemahaman, diberi kekuatan hafalan, tinggalkan maksiat. Lihat. Ayat ini memberi pelajaran itu. Kalau kamu ingin diberi ilmu, bertakwalah kepada Allah. Apa diberi ilmu? Kalau kamu ingin diberikan 3, kecintaan kepada kebenaran, kebencian kepada kebatilan, diberi ilmu, diberi pemahaman, diberi kekuatan hafalan loh. Tinggalkan maksiat. Dari mana pemahaman itu? Dari ayat ini. Siapa yang memahami itu? Di antara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafalannya melemah, tapi lemahnya hafalan beliau, kuatnya kita. Ya, ketika dia melihat sesuatu yang haram, dia merasa nih agak turun hafalannya karena dia melihat sesuatu yang haram. Berarti beliau paham yang membuat hafalannya agak melemah karena melihat maksiat. Makanya dia ngeluh kepada gurunya, syaqautu ila waqi'in suhibti fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ambani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi li asi. Saya ngeluh, kok hafalan saya melemah. Ya, hafalan saya melemah. Lalu guru saya mengatakan, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu akan meredupkan cahaya Allah, dan Allah tidak, dan ilmu itu cahaya Allah, dan Allah tidak akan pernah memberikan ilmu kepada orang yang suka bermaksiat. Akhirnya beliau beristighfar kepada Allah dan tidak lagi melihat sesuatu yang haram. Berarti apa? Berarti takwa menguatkan hafalan. Jadi yang tua-tua nih, saya udah umur 50, hafal ayat baru 1 menit lupa. Apa karena kurang bertakwa? Bukan, itu faktor U itu. Kalau udah susah. Kalau umur masih belasan tahun, mudah lupa, pasti ini anak nih melakukan sesuatu yang haram pasti. Kalau ada anak yang umurnya harusnya hafalannya kuat, tapi hafalannya tidak kuat, menghafal mudah lupa, menghafal ayat kah, menghafal hadis, coba dicek Pak. Anak ini apakah suka melihat yang haram? Apakah anak ini pacaran? Apakah anak ini melakukan sesuatu yang haram? Pasti. Ada sesuatu yang membuat dia mudah lupa, sampai susah target hafal sekian juz Al-Quran. Berarti ada maksiat yang dilakukan. Karena takwa kepada Allah menguatkan hafalan. Bisa dipahami ya? Demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pembahasan hadis atau dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang takwa. Dan kita untuk pertemuan berikutnya tolong diingat masih berbicara tentang takwa tapi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan tentang takwa part 2. Jadi bagian kedua. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, kalau ada seorang memberikan uang untuk dibelikan sesuatu, tapi yang menerima memberikan itu hal yang lain. Akhirnya yang memberi sekarang menagih karena dianggap hutang. Lah, kalau seorang diberi amanah untuk membeli sesuatu yang ia telah tentukan, namun ternyata yang disuruh tidak melaksanakan sesuai dengan amanat, maka itu bukan termasuk hutang, tapi termasuk menyalahgunakan amanah. Maka dalam hal ini dirinci amanahnya. Kalau dia menyuruh berdasarkan amanah dari sebuah lembaga atau perusahaan, maka dia berhak menuntut
Kembalikan uangnya supaya uang itu bisa digunakan untuk menjalankan amanah. Misalnya dari pihak sekolah misalnya. Kepala sekolah memerintahkan seorang staf atau guru untuk membeli buku. Malah dibelikan oleh dia ATK. Padahal amanah uang ini untuk buku. Karena nanti ada pertanggungjawaban ke yayasan misalnya. Maka si kepala sekolah berhak menagih si orang itu, saya tidak mau tahu, ganti dari duitmu untuk membeli buku. Karena amanatnya beli buku, bukan beli ATK. Tapi kalau perusahaan atau apapun, pribadi, nih beliin nasi ya, buat kamu makan, atau buat makan, sama dia nggak dibeliin makan, malah dibeliin yang lain, malah dibeliin rokok misalnya. Maka kita nggak berhak nuntut, ya udah itu salah dia, kesalahan nuntut, ya tidak berhak karena kita sudah memberi, ya nanti beliin nih, ini beliin buatkan misalnya sedekah Jumat atau apa begitu, kemudian ternyata sama dia tidak dibelikan sesuatu yang dia suruh, maka dalam hal ini ya sudah, kita hanya kecewa dia tidak menjalankan amanah malah dibelikan yang lain, tapi yang pasti kita tidak berhak menuntutnya seperti kita menuntut hutang, itu bukan hutang itu. Kemudian untuk kurban nazar, apakah ada ketentuan yang berbeda dalam pembagian? Nazar itu hanya dilihat dari sisi sebab, ya artinya kurban ini karena ada nazar. Nazar kalau sudah dilaksanakan kurban nazar, artinya diwujudkan nazarnya untuk berkurban, maka caranya semuanya ya itu semuanya sama dengan kurban yang lain, pembagiannya ya, persentase pembagiannya, kemudian caranya semuanya sama. Yang jelas kurban itu yang sahih adalah wajib, dan menjadi lebih wajib ketika ada nazar. Ya, jadi seperti itu. Jadi pembagiannya sama, dibagi 3 berdasarkan apa yang dijelaskan Imam Syafi'i rahimahullah, berdasarkan hadis-hadis. Sepertiga dimanfaatkan oleh yang kurban, kita menikmatinya. Sepertiga untuk diberi hadiah kepada tetangga dan teman, keluarga. Sepertiga untuk fakir miskin, kalau kita mau menikmatinya, dan juga ada sebagian yang kita jadikan sebagai hadiah. Tapi kalau kita tidak butuh daging, tidak mau, ya, apalagi keadaannya sangat dibutuhkan, banyak orang miskin jumlahnya besar, sementara yang dipotong tidak banyak, maka sebaiknya semuanya buat fakir miskin, agar mereka bisa menikmati daging walaupun cuma setahun sekali. Kemudian berikutnya, bagaimana menghadapi orang yang suka mengaji tetapi tidak menjaga lisannya, yaitu tadi ngajinya cuma ngaji kuping. Kita ini ngaji untuk apa? Untuk apa kita ngaji? Hah? Untuk apa kita ngaji? Untuk apa kita ikut kajian seperti ini? Untuk apa? Lah. Untuk apa kita ngaji? Sering ikut kajian-kajian ilmiah, kajian membahas Al-Quran, hadis. Untuk apa? Supaya kita semakin takut kepada Allah. Itulah ya bukti keberkahan ilmu. Kalau kita sering ngaji, tapi tidak berubah perilaku kita, juga tidak bisa menahan dan mengendalikan lisan, berarti ngaji kita tidak berkah, karena ngaji kita tidak membuat kita semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ustaz, bolehkah wanita rihla sekali saat ada kebosanan? Mohon. Boleh. Memang tidak boleh. Safar itu dengan mahram, kalau memang safar. Tapi kalau jaraknya tidak safar, dia sendiri pun kalau aman nggak apa-apa. Dari sini, misalnya saya memandang dari sini, sekarang kalau dari sini ke Bogor berapa kilo? 80.
60, belum safar. Para ulama mengatakan satu, kalau memang ditentukan jaraknya, memiliki jarak tertentu 84 kilo. Jadi misalnya orang Tangerang nih, bosan Tangerang mulu, sekali-kali pengen ke puncak, mau bawa mobil sendiri, buat silakan, asal aman. Selama bisa menjaga diri, tidak masalah kan, walaupun pergi tanpa mahram, tidak masalah. Karena wanita juga makhluk Allah yang butuh refreshing. Apalagi di rumah terus kan jenuh, bosan. Ya, jadi silakan asal bisa menjaga diri, tidak melalaikan kewajiban, tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dia izin ketika suaminya sedang keluar kota dan dia jenuh di rumah terus misalnya, sementara dari keluarganya jauh jaraknya, ya di luar, dia bukan orang sekitar sini tapi di daerah Sumatera atau Kalimantan, dia nggak mungkin pulang ke sana karena safar. Bagaimana cara menghilangkan kejenuhan dengan cara refreshing atau kemana, atau misalnya ke mall? Tidak apa-apa, tidak harus didampingi dengan mahram atau yang lain. Cara mudah untuk menjaga sucian hati yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang ibu rumah tangga, karena terkadang untuk bisa beribadah dengan baik dan bersusah apabila sudah mengerjakan tugas rumah tangga, ya ikhlas. Tidak ada yang lebih membersihkan hati daripada ikhlas lillahi jalla wa'ala. Kerjakan semua pekerjaan rumah tangga karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena suami, ingin membahagiakan suami, bukan karena ingin merawat anak, karena tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu, bukan. Kerjakan semua pekerjaan rumah tangga karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Ketika Fatimah mengeluh, tangannya ya mengeras, kasar karena sering nyuci sendiri, nyuci baju yang Hasan Husain itu bandel banget ya, hiperaktif. Sedikit-sedikit ganti baju, jadi nyuci sendiri. Lihat anak Rasulullah tangannya kasar. Tidak punya pembantu karena Ali tidak bisa memberikan pembantu kepada Fatimah. Lalu dia ngeluh ke Rasulullah, "Ya Rasul, lihat tangan saya." Karena saking dekatnya dia sama Rasulullah SAW, sampai curhat, tangannya kasar. Nyuci sendiri, nyuci piring sendiri, semua sendiri, nyapu sendiri, membersihkan semua perabotan rumah tangga sendiri, semuanya sendiri. Gak ada yang bantuin. Apa kata Rasulullah? "Ya Fatimah, anakku, ikhlaslah kamu." Ikhlas itu yang membuat seorang wanita bisa menjaga hati agar tetap menikmati setiap pekerjaan rumah tangganya. Yang kedua, berdoa seperti yang Nabi ajarkan. Sebelum kamu tidur, bertasbih 33 kali. Bertahmid 33 kali. Bertakbir 34 kali. Maka kalau kamu rutin mengamalkannya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka Allah beri kamu kekuatan melebihi orang kaya yang punya puluhan pembantu. Jadi mulai besok yang punya pembantu tidak perlu lagi punya pembantu, amalkan doa ini dan panggil pembantunya, pecat. Bila saya sudah punya amalan yang membuat saya bisa sebanding dengan orang yang punya pembantu puluhan. Kira-kira bisa terapin itu? Ya, tapi subhanallah, artinya dia cepet capek, jadi nggak cepet capek gitu. Yang tadinya nggak bisa bersih nyuci piringnya, jadi bisa bersih nyuci piringnya. Yang tadinya nggak tahu cara nyuci baju yang baik, jadi tahu cara mencuci baju yang baik. Semua pekerjaan suami bisa dikerjakan. Yang bisanya bagi-bagi tugas, ini enggak, suaminya nggak ada masalah, saya kerjain sendiri bisa. Kenapa? Karena menjalankan doa ini. Sampaikan para suami amalan ini kepada para istri, sehingga bapak-bapak tidak ngapain di rumah. Semuanya dikerjakan istri yang maha kuat. Semuanya bisa ditangani, semuanya sendiri, tidak bergantung pada pembantu. Bahkan ketika kita membantu, mau dibantu, nggak perlu. Insya Allah kuat. Itu yang kita cari.
ideal, seperti itu yang kita cari. Jangan lupa ajarkan mereka amalan yang Rasul ajarkan kepada Fatimah. Allahu a'lam bissawab. Baik, saya kira semua sudah saya jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang sampai, takwa meninggalkan yang dilarang. Mau penjelasan terkait zuhud, wara. Zuhud itu meninggalkan semua yang tidak bermanfaat di akhirat. Bisa jadi, misalnya banyak makan, enggak deh. Bisa jadi tinggalkan jabatan, membuat dia lalai misalnya. Jabatan haram atau tidak? Tidak. Itu zuhud, meninggalkan semua yang tidak dia bawa mati. Dia yakin kalau dia kaya, dia tidak bisa bersyukur. Dia minta, ya Allah, jadikan saya hidup yang sederhana aja, saya nggak mau kaya raya. Itu zuhud namanya. Wara itu apa? Tarku ma yadhurru fil akhirah. Nah, ada kesamaan antara takwa dengan wara. Wara itu meninggalkan yang diharamkan Allah. Itu namanya wara. Sampai meninggalkan yang makruh pun ditinggalin sama dia. Walaupun takwa itu lebih khusus. Wara itu meninggalkan yang haram dan juga makruh. Itu wara namanya. Jelas ya? Wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.